Oke, berkenaan dengan penjelasan ini mungkin Bapak langsung share screen lah ya. Share screen terkait dengan tugas itu ya, supaya lebih jelas ya. Di dalam kesempatan ini Bapak akan coba buka LMS ya. Sini saja. LMS kelas kita di sesi 7 ya. Ini dia tugas 3. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu yang Bapak tampilkan? Bisa ya. Tugas 3 ini satu, buatlah sebuah video simulasi praktek pembelajaran terpadu seperti yang Bapak jelaskan itu dengan menggunakan sebuah RPP. Maksudnya sebuah RPP itu bukan RPP yang dipresentasikan pada tugas 2 kemarin ya. Mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti hingga kegiatan penutup dengan baik yang dilengkapi dengan penggunaan media pembelajaran. Nah, kan penjelasan ini pasti sejalan atau selaras dengan apa yang Bapak sampaikan tadi Bapak Ibu. Nah, maka dari itu video simulasi praktik pembelajaran terpadu ini dapat Bapak dan Ibu lakukan di kelas yang ada siswanya. Seperti biasa berarti kan, kalau misalnya Bapak Ibu mau mempraktekkannya langsung ada siswa, atau yang tidak ada siswanya silakan, tergantung mana yang lebih memungkinkan supaya Bapak Ibu tidak merasa dipersulit ataupun susah untuk melakukannya. Nah, tentu baik itu ada siswa maupun tidak ada siswa, itu disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah masing-masing dalam proses pembelajaran masa pandemi. Nah, tentu di ketentuan kalau video ini berapa lama Pak? Nah, durasinya lebih dan kurang sekitar 20 menit. Harapan Bapak ya kalau bisa lebih juga nggak masalah sih. Yang paling penting kan di saat kita kirimkan tugas itu videonya tuh linknya saja yang dikirim. Walaupun dia itu barangkali sampai 30 menit ya silakan, tidak masalah. Yang penting linknya ada gitu kan. Nah, karena kita takut kalau videonya durasinya terlalu panjang, kalau kita kirim langsung videonya ke LMS nanti takutnya kesulitan untuk mengirim. Nah, daripada nanti tidak sukses kan, dengan kirim tagnya saja yaitu link video. Nah, itu pun link videonya sudah Bapak berikan contoh yang lalu, walaupun di sini penjelasannya itu link videonya dikirim melalui email. Nah, tapi jangan lupa untuk tahun ini bukan melalui email tapi melalui LMS sesuai dengan penjelasan. Kemudian yang kedua, setelah kita membuat video ini, kita harus melakukan refleksi terhadap video yang kita lakukan. Apa bentuk tugasnya di sini? Yaitu buatlah tulisan refleksi terhadap simulasi praktek pembelajaran terpadu yang telah divideokan tersebut. Tulisan refleksi tersebut berisikan tentang, nah, jadi kalau ada pertanyaan tadi, apakah tulis tangan atau diketik Pak? Sebaiknya diketik. Ya, seperti yang lalu-lalu Bapak khawatir nanti kalau Ibu tulis tangan, nanti satu sisi tulisan sulit dibaca. Yang kedua pasti Ibu harus scan lagi gitu, atau mau mengirim fotonya. Nah, itu akan kesulitan. Tapi kalau seandainya Ibu itu mengirimkan file dokumen teks gitu kan, seperti di Word ataupun di PDF kan, nah itu lebih bagus. Itu lebih memudahkan Bapak untuk membaca atau mengoreksi. Tapi tentu yang dikhawatirkan kesamaan dengan teman tentu tidak akan sama. Kenapa tidak akan sama? Pasti deskripsi gambaran kegiatan pembelajarannya berbeda. Kalau sama Pak, berarti itu nyontek namanya. Berarti tidak berdasarkan video yang dibuat. Nah, itu. Yang kedua, misalnya kesan apa yang diperoleh siswa dan mahasiswa sebagai guru di sini. Ya, tentu disesuaikan dengan isi video. Apakah benar kesan itu ada? Nah, kemudian baru dicek kenapa adanya kesan tersebut gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua ya, di bagian C, apa gagasan dan ide mahasiswa untuk memaksimalkan
pembelajaran terpadu di kelas sendiri tersebut. Nah itu Bapak Ibu, jadi ada 3, nomor 2 ini yang harus dijawab, sementara bagian D ini adalah kelengkapan petunjuk soalnya saja. Dibuat refleksi ini lebih dan kurang 3 halaman, lebih boleh, kurang boleh. Nah gitu. Nah itu barangkali penjelasan Bapak terkait dengan tugas 3 ya, tugas tutorial atau praktik 3. Nah setelah itu Bapak Ibu jangan lupa, nah di sini juga ada permintaan kemudian dikerjakan soal uji kompetensi pada file berikut ini dengan baik. Nah tentu nanti silakan Bapak Ibu buka ya filenya. Kalau Bapak tampilkan sebentar, Bapak stop screen dulu ya. Ini sekalian Bapak jelaskan soalnya ya Bapak Ibu ya, mohon izin ya sebentar ya. Terputus. Nah ini soalnya sudah terlihat Bapak Ibu, bisa terlihat dengan baik walaupun di sini latihan uji kompetensi 3, karena yang semester yang lalu itu setiap tugas ada uji kompetensi, tapi di format penilaian terbaru oleh UPJJ Jambi itu bahwa uji kompetensi itu cuma 2 kali Bu, yaitu di tugas 1 kemudian tugas 3. Jadi makanya di sini filenya uji kompetensi 3, tapi sebenarnya soal itu soal kedua gitu kan. Nah terkait dengan ini Bapak Ibu, Bapak akan memberikan penjelasan soal tersebut. Nah tolong diperhatikan Bapak Ibu. Ini ulang lagi share screen-nya supaya lebih jelas ya. Bisa terlihat Bapak Ibu? Bisa ya? Nah coba kita perhatikannya, coba kita perhatikan secara seksama ya. Pertama perlu diketahui soal ini ada 3. Ketiga soal ini memiliki skor yang berbeda. Soal pertama 25%, soal kedua 15%, kemudian soal ketiga 20%. Nah apa yang harus dikerjakan terkait dengan soal ini Bapak Ibu? Pertama coba perhatikan, kegiatan akhir dan tindak lanjut dalam pembelajaran terpadu dilakukan untuk memantapkan pemahaman siswa terhadap kegiatan belajar yang telah berlangsung, mengetahui keberhasilan siswa dalam kegiatan pembelajaran yang telah dijalani, serta memberikan tindak lanjut untuk mengembangkan kemampuan baru dikuasai siswa. Nah itu pengantar soal Bapak Ibu. Kemudian pilihlah salah satu subtema yang hendak Anda bahas tentang kompetensi dasar dan dari subtema tersebut. Nah, jadi pertama diminta untuk memilih salah satu. Kalau saran Bapak, lebih baik Bapak Ibu pilih saja tema yang Bapak Ibu videokan itu, yang simulasikan itu, supaya lebih mempermudah, jangan cari lagi yang baru gitu kan. Yang hendak Anda bahas, tetapkan kompetensi dasar, kan kompetensinya sudah ada, tinggal Bapak Ibu tulis kembali dari subtema tersebut. Kemudian apalagi, rumuslah langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut. Ini kan sudah ada di dalam RPP-nya. Nah nanti Bapak Ibu tinggal salinkan saja itu ya, pembelajaran yang akan dilakukan. Nah susunlah langkah-langkah tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah itu jadi yang menjadi perintahnya, pilih, kemudian rumuskan dan susun langkah-langkahnya. Sebenarnya sudah ada ini Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu kopas saja dari RPP kita masing-masing. Nah tapi di sini di underline ya, di garis bawahi, tetap memperhatikan prinsip-prinsip dalam mengembangkan pembelajaran terpadu. Nah itu. Kemudian yang kedua, sebelum masuk yang kedua, ada pertanyaan Bapak Ibu soal yang pertama ini? Kalau ada silakan. Ada Pak. Ya silakan Ibu. Bu siapa? Ini boleh pakai RPP yang kemarin Pak? Ya boleh. Sudah disampaikan tadi Ibu Prangger ini. Jadi saran Bapak sebaiknya menggunakan RPP yang ada itu aja. Ya. Halo Pak. Ya. Bukan saya Pak. Ya, oh bukan ya. Ibu siapa tadi itu?
Ibu siapa tadi? Ibu Micita, Pak. Oh, Ibu Micita ya. Seperti itu Ibu Micita. Jadi sebaiknya saran Bapak gunakan RPP yang disusun tadi. Boleh RPP yang RPP 1 maupun RPP 2 silakan. Ya, tidak masalah. Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan terkait dengan soal nomor 1? Oh iya, Pak. Siapa? Halo, Pak. Ya, silakan. Iya, Ibu siapa? halo, Pak. Ya, silakan Ibu siapa? Peranggar ini. Boleh saya duluan, Pak. Oh, silakan. Ya, langkah-langkah. Ya, ini Pak, langkah-langkah kegiatan akhir dan tindak lanjut ini maksudnya yang Kegiatan di penutup. kegiatan penutup. Kegiatan Oh, penutup. di kegiatan ya. penutup ya, Pak. Ya, kegiatan. Ya, soalnya kan di model-model itu kan ada juga tuh langkah-langkah akhirnya. Itu berarti yang dimaksud di sini kegiatan penutup ya, Pak ya. Kegiatan penutup kan jelas itu Bu, kalau nggak salah Bapak kemarin di modul berapa dia? Kegiatan penutup itu di modul 2 ya, prosedur umum pembelajaran terpadu. Nah, di dalam kegiatan yang ketiga itu ada namanya kegiatan akhir dan kegiatan tindak lanjut. Nah, yang di dalam standar proses Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses itu disebut dengan kegiatan penutup. Nah, itu Bapak Ibu. Paham ya? Ya, yang tadi lagi satu lagi siapa? Ibu silakan. Yang barengan Ibu Peranggra ini tadi yang mau menyampaikan, silakan. Ada? Sebelum Bapak menjelaskan, silakan Bu. Ibu Fitri Nurhayati ya. Sudah. Ya. Di sini saya maksudnya tadi kan kita sudah memilih RPP 1. Di situ kita Pak, apa itu menyebutkan kompeten tetapkan kompetensi dasarnya itu dari RPP yang kita buat itu toh, Pak? Iya. Jadi Bu Dan kemudian ya. Terus? Kemudian subtema langkah-langkahnya itu kita melanjutkan melihat dari RPP yang kita buat tadi. Ya. Kita milih salah satu ya. Ya, silakan pilih salah satu. Oh, gitu. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan soal nomor 1 ada pertanyaan? Silakan. Bapak sambil minum ya. Silakan. Cukup ya? Cukup jelas dengan apa? Dengan soal nomor 1 ya. Oke, untuk soal nomor 2, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak juga upayakan nanti video ini akan Bapak potong khusus tentang penjelasan soal ini supaya nanti bisa diulang lagi gitu kan, supaya lebih jelas. Oke, saya bacakan. Ibu Nanda adalah wali kelas 4 di salah satu sekolah dasar di Jakarta. Beliau dikenal sebagai guru ramah ya, dan dekat dengan siswanya. Pada saat proses pembelajaran, suasana kelas terlihat menyenangkan. Hal ini dikarenakan Ibu Nanda senantiasa memberikan metode mengajar yang beragam. Ada kalanya beliau mengangkat satu tema untuk didiskusikan secara berkelompok. Lain waktu Ibu Nanda juga mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca milik sekolah. Selain itu, Ibu Nanda juga sangat piawai dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tapi juga meminta siswa untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media. Ketika Ibu Nanda mendapati siswa mengerjakan tugas dengan baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Nah ya, itu kan semuanya Bapak Ibu itu pengantar soal ya, atau ya tema yang harus dibaca lah gitu. Nah, yang ditugaskan di sini nomor 2, uraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda yang sangat bermanfaat pada pembelajaran terpadu. Nah, maka dari itu Bapak Ibu cek lagi modulnya. Jadi yang keterampilan tadi mulai dari beliau ini adalah
guru yang ramah, dekat dengan siswa, proses pembelajaran yang menyenangkan, atau Bapak tandai aja ya. Kemudian guru ramah dekat dengan siswa, ini Bapak tandai, maksudnya tandai itu yang perlu digarisbawahi ya. Kemudian pada saat proses pembelajaran ini kelas terlihat menyenangkan ya. Kemudian hal itu dikarenakan Ibu Nana sebenarnya memberikan metode pengajaran yang beragam ya. Ada kalanya beliau mengangkat suatu tema untuk didiskusikan ya dalam bentuk kelompok. Pada kesempatan lain ya mengajak siswa keluar kelas untuk mengamati ya beberapa tanaman obat yang dipelihara di rumah kaca milik sekolah. Selain itu juga ya sangat piawai dalam mengintegrasi media. Kemudian beliau tidak hanya menampilkan materi melalui media, tapi juga meminta siswa untuk membuat produk media yang dengan berbagai media ya. Kemudian ketika Ibu Nana mendapati siswa mengerjakan tugas dengan baik, beliau tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah ya, Nah, yang ditandai ini Bapak Ibu, maka harus dijelaskan keterampilan apakah ini. Nah gitu, paham itu Bapak Ibu yang dimaksud dari soal ini? Paham ya? Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya, yang mau ditanyakan silakan. Ada yang mau ditanyakan silakan, supaya jangan salah persepsi dari soal yang diberikan gitu. Jadi kalau ditanya Pak, ini jawabannya ada di dalam modul Pak, ada di dalam modul Bapak Ibu. Jadi modul itu silakan dibuka. Nah nanti yang mana saja di dalam modul itu terkait dengan keterampilan yang sudah dijelaskan itu. Silakan Ibu, siapa yang mau menyampaikan sesuatu silakan. Ada? Tadi ada yang mencoba untuk menyampaikan sesuatu, silakan. Halo? Ada Bapak Ibu? Cukup jelas? Masih bingung Pak. Bingung jawabannya, apa bingung memaknai soalnya? Nya dua itu Bu. Kalau bingung dengan jawabannya wajar, belum dicari jawabannya apa. Tapi kalau bingung memaknai soalnya, ya baru Bapak bantu menjelaskannya. Nah, yang mana nih yang bingung? Ada yang bingung? Bingung ya? Kalau di modul apa ya Pak? Nah, kan ada pertanyaan. Kalau di modul yang mana ya Pak? Itu yang menarik ya. Supaya Ini Pak, maksudnya modul keberapa gitu? ini pasti dalam rangka mencari kunci jawaban ya. Nah, cobalah Bapak buka modulnya. Bapak buka modul yang online aja ya. Mudah-mudahan bisa terbuka. Atau ini aja, Bapak akan tampilkan ini ya. Tampilkan daftar isi aja ya, daftar isi modul ya. Nah ini kan modul kita nih Bapak Ibu. Apakah dia itu terkait dengan modul 1? Ataukah dia itu berkaitan dengan modul 2? Karena itu dia ada pertanyaannya. Apakah dia gimana? Modul 3. Modul 3 ya. Nah, modul 3 itu keterampilan dasar mengajar dalam pembelajaran terpadu. Nah, itu sudah Bapak jelaskan itu ya, Dak. Mulai dari cara keterampilan membuka, menutup pelajaran. Kan sudah kan kita bahas kemarin? Keterampilan menjelaskan dan bertanya di dalam pembelajaran terpadu. Sudah itu keterampilan memberikan penguatan dan variasi dalam pembelajaran. Nah ini sudah kita bahas tuntas nih Bapak Ibu. Ingat ya. Ingat Bapak Ibu. Ingat gak? Ingat Pak. Nah ingat ya. Kalau ingat kan tidak perlu lagi Bapak jelaskan kembali. Ya.
Oke, ada lagi yang membingungkan. Kalau kayak itu tuh pasti bingungnya itu bingung cari jawaban gitu. Pasti bukan bingung karena soalnya gitu kan. Iya, pintar juga ya, dah. Gak apa-apa lah, biar nilainya bagus. Ya. Ada lagi terkait yang soal nomor 2 Bapak Ibu? Halo Pak, Silakan Ibu Repi. ini Pak mau nanya soal nomor 2. Ya, silakan. Halo Pak, Ya, silakan. Silakan Bu. kan nomor 2 tuh suruh menunjukkan kayak keterampilan gitu kan Pak, Ya, di atau bisa terlihat Bu. Uraikan keterampilan apakah yang melekat pada diri Ibu Nanda. Nah, ini yang harus dihitamkan kan, ini pertanyaannya. Nah, bisa tuh dipahami Bu. Kan kunci jawabannya sudah dikasih tadi ya. Gimana? iya kan di sana ada kayak Ibu Nanda memberi pujian, itu maksudnya yang untuk teknik reward itu ya Pak, Wah, kayak gitu Pak. kan ingat tentang keterampilan memberikan penguatan Bu. Iya, kan keterampilan memberikan penguatan itu salah satu bentuknya adalah memberikan reward atau hadiah. Itu kan memberikan penguatan itu. Nah, Ya, jadi misalnya kalau memberi pujian kayak gitu berarti itu merupakan keterampilan keterampilan. memberikan penguatan Bu. Oh, seperti itu jawabnya Pak. Ya, jadi dia ini Bapak Ibu, ada beberapa macam keterampilan yang dimiliki oleh Ibu Nanda. Tulis 1 keterampilan apa, 2 keterampilan apa. Nah, sampai seterusnya seperti yang kita ketahui bersama-sama di dalam soal itu, mulai dari guru ramah dan dekat pada siswa, kemudian kelas terlihat menyenangkan, metode mengajar yang beragam, kemudian ada lagi kegiatan pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok, kemudian di lain kesempatan juga Ibu Nanda ini mengajak siswa keluar untuk mengamati, kemudian Ibu Nanda ini sangat piawai dalam mengintegrasikan media pembelajaran. Kemudian Ibu Nanda juga meminta siswanya untuk membuat produk pembelajaran dengan berbagai media, dan yang terakhir tidak segan untuk memberikan pujian dan hadiah. Ini kalau Bapak Ibu buka lagi lah video yang pernah kita bahas tentang apa ini, tentang modul 3. Nah, waktu kita bahas modul 3 itu kalau nggak salah Bapak, itu tutorial yang ketiga ya Bapak Ibu, ketiga kalau nggak salah ya, kedua, tutorial kedua itu. Nah, coba lihat lagi penjelasan Bapak terkait dengan tutorial yang kedua itu, karena yang pertama itu kita bahas itu modul 1 dan 2, kemudian di pertemuan ketiga ya kalau nggak salah kedua baru modul 3 sama modul 4. Nah, pada tutorial ketiga baru 4-5 itu, kalau nggak salah seperti itu kemarin. Oke, paham Ibu Repi yang Bapak maksud atau seperti apa? Silakan. Atau ada lagi yang mau ditanggapi? Silakan. Dengan siswa berarti. Halo? Suaranya putus-putus. Oh. Ya, silakan Bu. Jadi gini Pak, Ya, Ibu Repi, silakan. jadi gini ya Pak, misalnya kan guru yang ramah dan dekat dengan siswanya itu merupakan keterampilan menumbuhkan perhatian siswa gitu Pak. Nah, kalau itu yang Ibu tanya satu persatu nanti jadi kunci jawaban, tinggal ditulis ulang ya kan. Ya pokoknya Kayak contohnya kayak gitu gitu iya Pak. iya 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 iya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Iya. Halo Pak, makasih Pak. Iya. Ini kayaknya ngejar jawaban, ini bukan bertanya lagi namanya. Iya, oke Bu ya. Nah, jangan terlalu terbuka pertanyaannya. Malu Bapak jadinya. Ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu, silakan.
Kalau ada yang mau menanggapinya, atau Bapak lanjut ya. Bapak lanjut ke soal nomor 3. Apakah soal nomor 3 terlihat Bapak Ibu? Terlihat? Ya. Melihat Pak. Nah, ini Bapak bacakan nih, skornya 20 ya. Terdapatnya bentuk penilaian alternatif yang beragam, diantaranya adalah ada namanya catatan sekolah dan jurnal. Ya. Keduanya merupakan catatan harian siswa yang berisi mengenai kemajuan maupun kendala yang dihadapi siswa. Yang diminta itu adalah uraikan perbedaan di antara keduanya. Jadi pertama Bapak Ibu, apa sih beda catatan sekolah dengan catatan jurnal? Nah, kemudian buatlah contoh dari catatan sekolah dan catatan jurnal itu. Paham tuh maksudnya Bapak Ibu? Saya ingat Bapak, ini yang mana ya? Ada yang ingat nggak? Ini modul berapa ini tentang catatan jurnal ini? Bapak lupa itu. Di jurnal berapa ya? Di modul berapa? Ada yang ingat Bapak Ibu? Ada yang ingat? Bapak jadi lupa ya. Kalau nggak salah di modul 5 ya. Coba cek di modul 5 tentang penilaian dalam pembelajaran terpadu. Kalau nggak salah Bapak, di dalam modul 5 ini ada itu tentang catatan sekolah dan catatan jurnal. Nah, kira-kira Bapak Ibu paham dengan yang Bapak maksud atau seperti apa? Silakan dikomentari. Ketemu Pak. Oh, ketemu ya. Nah, kan luar biasa itu. Modul berapa Ibu? Modul 5 Pak. Nah, kan sudah ketahuan itu jawabannya ada di situ ya tak? Nah itu. Halaman berapa Bu? Bukan modul masing-masing itu. Ya. Nah, kalau Modul 5. Bagian di mana? Bagian mana? Ada nih di 5 titik berapa nih? 5.10. wah, kan lengkap tuh dengan halamannya 5.10. Ya, luar biasa ya tak? Pak, nggak disebutkan, nggak ada ininya semua, tapi secara garis besar lah Pak di sini Pak. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya punya contoh seperti yang dilaksanakan di sekolah masing-masing, itu lebih baik Bapak Ibu atau tanyakan sama guru yang lain di sekolahnya, apakah ada catatan sekolah atau catatan jurnal gitu kan. Nah, jika ada, nah nanti silakan itu jadikan contoh. Kalau misalnya ada nggak yang minta Bapak menjelaskan secara umum? jadi malu pula ya tak? Jawab sendiri Bapak. Jadi kayak gini Bapak Ibu, kalau Bapak mau ceritakan tentang akreditasi ya contohnya, karena Bapak ini asesor juga kan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tahun ini ada sekolahnya diakreditasi, kemudian ketemu dengan Pak Mesli ya tak? Gitu. Nah, jadi kalau catatan sekolah itu Bapak Ibu, artinya catatan itu berkaitan dengan catatan di luar ruang kelas. Karena rata-rata catatan jurnal guru itu adalah catatan kegiatan yang dilakukan guru di dalam kelas, kecuali yang terkait dengan misalnya penilaian sikap di luar kelas gitu kan. Apakah itu sikap jujur, sikap disiplin, sikap tangguh gitu kan, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Artinya apa? Di dalam kita membuat contoh itu nanti tentu kita harus tahu tupoksi masing-masing, mana yang menjadi tugas dan pokok fungsi untuk catatan sekolah ya di sekolah gitu, dimasukkan dalam contoh sekolah. Tapi yang mana yang terkait dengan tupoksinya guru maka masuk di dalam catatan jurnal. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi saya ingin katakan, kalau ada yang sekolah Bapak Ibu yang akreditasi tahun ini atau tahun kemarin, ada Bapak Ibu?
Biar saya jelaskan sedikit. Ada nggak? Tidak ada. Nah, jika ada, ini contohnya Bu. Di butir 1. Nah, Bapak dia agak hafal juga dikit. Butir 1 itu tagihannya adalah perilaku disiplin siswa. Perilaku disiplin siswa di sekolah atau di madrasah. Aspek kinerjanya itu adalah pertama disiplin waktu, yang kedua disiplin berpakaian, yang ketiga adalah disiplin atau patuh terhadap tata tertib lainnya. Nah, maka dari itu kalau seandainya berhubungan dengan catatan sekolah, maka di dalam disiplin waktu ada namanya waktu siswa itu datang ke sekolah. Nah, bagi yang terlambat, atau tepat waktu, misalnya biasanya kan ada tuh di sekolah pada saat sebelum masuk ke kelas, pasti rata-rata guru itu kan menyambut kehadiran siswa di sekolah. Nah, tentu ada catatan sekolah di situ, siapa yang terlambat, atau misalnya di dalam itu dari segi waktu, atau dalam bentuk berpakaian ada yang pelanggaran terhadap seragam sekolah, atau yang berkaitan dengan tata tertib lain. Nah, itu. Nah, tapi kalau misalnya Pak, contoh catatan jurnal itu berkaitan dengan apa yang menjadi tugas seorang guru. Kalau misalnya berbicara masalah disiplin waktu siswa, maka di situ catatannya adalah sejauh mana siswa itu tepat waktu untuk hadir di dalam kelas. Itu satu. Yang kedua, sejauh mana siswa itu tepat waktu di saat kegiatan praktikum, ya. Atau yang dalam bentuk yang lain itu sejauh mana disiplin waktu siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler. Nah, itu semua berkaitan dengan catatan jurnal, karena itu menjadi kewajiban atau tugas pokok seorang guru. Nah, disitulah perbedaan Bapak Ibu, sebagai contohnya saja ya, yang mana catatan catatan sekolah, yang mana catatan jurnal. Nah, apakah bisa dipahami Bapak Ibu atau seperti apa? Pak, Ya. di penilaian alternatif kan penilaian yang menilai keseluruhan, nilai tes juga, nilai sikap juga. Berarti kita harus menilai keduanya, Pak. Iya. Apa saja yang bisa ditulis dalam bentuk dokumen catatan sekolah maupun catatan guru atau jurnal itulah yang dituangkan di dalam catatan itu. Nah, maka dari itu contoh yang tadi salah satu sisi disiplin siswa tadi, mulai dari disiplin waktu, disiplin berpakaian, termasuk juga disiplin terhadap tata tertib. Nah, itu. Nah, contoh lain apa Pak Nuzli? Misalnya catatan sekolah misalkan. Bisa saja misalnya kan ada itu ketentuan tata tertib sekolah itu, kalau Bapak nggak salah ya, saya ingat Bapak, kalau di butir akreditasi itu masih di butir 1 itu kan ada tata tertib masalah siswa boleh atau tidak, misalnya menggunakan make up, merokok, kemudian misalnya selain itu make up, merokok, dan Membuli sebagainya. teman. Nah, ya termasuk juga membuli gitu kan. Kalau membuli itu saya ingat Bapak itu butir keempat itu. Nah, maka dari itu disitulah kita akan membuat contohnya, apakah dia itu masuk kepada catatan sekolah atau catatan jurnal. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Bisa, Pak. Iya. Oke, barangkali itu saja Bapak Ibu untuk web kita pada kesempatan ini. Kalau ada yang mau disampaikan nanti silakan melalui WA saja, karena kita dibatasi waktu jam 14.45. Barangkali sampai di sini dulu Bapak Ibu.
ya tutorial kita pada kesempatan ini. Nah, untuk mengakhiri tutorial kita ini seperti biasa Bapak Ibu mohon yang pertama jangan lupa mengisi daftar hadir melalui menu chatting ya. Dan yang berikutnya tolong aktifkan kamera untuk di screenshot. Silakan Bapak Ibu. Ini sudah banyak yang wajahnya kusut masai atau kusut masai Bapak Ibu. Ini kayaknya ketemu dengan tugas gitu kan. Kalau sudah ketemu dengan tugas ini kusut dan baik. Nah, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu ya, lakukan tugas dengan baik saja gitu ya. Ayo Bapak Ibu aktifkan kameranya ya. Masih ada yang belum mengaktifkan kamera karena kamera Bapak masih ada yang hitam ya. Bapak kira yang hitam itu bukan orangnya gitu kan, tapi kameranya belum diaktifkan. Ayo Bapak Ibu, masih ada tuh kameranya belum diaktifkan. Iya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan kameranya. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu perkenankanlah Bapak menutup tutorial webinar kita pada sore ini, dan sampai ketemu pada tutorial terakhir pada minggu depan dengan tugas lengkap dan baik. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin live ya. Bapak izin live dari kelasnya ya.